Pertama-tama subuh Jumat ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat terakhir tahun 2024. Jumat pertama tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua masih bernapas, masih hidup, masih sehat, dianugerahi nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kajian kita ini adalah tentang khamar. Kajian ini sebenarnya saya ingin sampaikan secara khusus terkait ada pertanyaan tentang mengkonsumsi alkohol untuk kesehatan. Makanya ada dikirimkan minuman dari Cina, namanya tonic ginseng, tonic ginseng, tapi ada alkoholnya untuk pengobatan. Ini bagaimana katanya ini Ustaz? Nah, ini kita harus bicarakan dari akarnya dulu ini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama kita berangkat dari apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan daripada atau maksud daripada syariat ini. Nah, jadi agama kita ini terdiri dari perintah, ada juga larangan. Begitu. Nah, perintah ini ada yang mesti, hukumnya mesti, tidak ada pilihan. Ada juga yang sifatnya ini ada pilihan. Bisa kita laksanakan, bisa tidak kita laksanakan, tapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan larangan. Larangan ini ada yang sifatnya mesti, tidak bisa ditawar-tawar. Ada juga yang sifatnya pilihan, tapi sebaiknya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan. Nah, semua aturan-aturan ini yang kemudian disebut sebagai syariat, itu maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu hifzud daruriyatil khamsi, ya, untuk menjaga 5 hal yang pokok, yang kalau itu tidak dijaga maka manusia ini akan rusak. Kalau manusia rusak, otomatis dunia ini juga akan rusak. Karena baiknya dunia karena baik manusia, rusak dunia juga karena rusak manusia. Yang pertama adalah hifzuddin, ya, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifzul akli, menjaga akal. Yang keempat hifzul aradi, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Ini setiap muslim itu berkewajiban untuk menjaga 5 hal. Menjaga agamanya, rusak iman, menjaga jiwa, tidak boleh menjerumuskan diri sendiri di dalam hal-hal yang membahayakan nyawa. Itu juga menjaga kesucian dari nafs atau jiwa kita sendiri atau jiwa keturunan kita. Makanya diharapkan untuk berzina, karena ini bisa merusak nasab. Kemudian wahibzul akli, jaga akal di hal-hal yang bisa menutupi akal atau menghilangkan akal sehat
sehat, kesadaran, ini semua dilarang. Hifzul ardi, jaga kehormatan, wa hifzul mal, dan menjaga harta benda. Nah, khamr ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini berpotensi untuk merusak lima-limanya ini. Nabi SAW menyebut bahwa khamr itu adalah ummul khaba'is. Ummul khaba'is itu induk atau sumber atau akar dari semua keburukan, semua kejahatan. Yang pertama hifzuddin ini. Hifzuddin tentang agama, khamr ini bisa merusak agama seseorang. Kalau mabuk, dia tidak sholat. Sholat pun sholatnya tidak sah. Bahkan yang lebih parah lagi, pada yang mabuk disengaja kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa merusak iman. Kemudian hifzun nafsi, menjaga nyawa. Banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi ini berawal dari konsumsi alkohol. Nyawa yang hilang gara-gara alkohol. Nah, kecelakaan karena akhirnya mati. Wahibzul akli. Khamar ini yang paling utama, ini adalah merusak akal. Selanjutnya adalah wahibzul irdi, merusak kehormatan seseorang. Orang bisa menjadi bahan tertawaan anak kecil gara-gara khamr. Padahal ini orang terhormat, tapi ketika mabuk ada bedanya orang sekolah tinggi, orang sekolah rendah. Jadi Imam Munawi ini cerita, saya pernah lihat orang kencing. Kemudian dia basuh wajahnya dengan air kencing itu sambil berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berwudu dengan air kencing, baca doa setelah berwudu. Rusak kehormatan. Nah, kemudian wahibzul mal, merusak harta benda. Jadi harta benda ini kemudian belanjakan untuk hal-hal yang. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang apa itu khamr? Khamr itu secara umum ya, itu sesuatu yang potensi memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Sesuatu yang potensi memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Ini memasukkan narkoba. Secara khusus, khamr itu yang minuman keras, minuman yang beralkohol. Alkohol ini sendiri kita pahami bahwa alkohol itu juga digunakan sebagai konsumsi, akan sebagai bahan aktif untuk dikonsumsi. Itu maka haram. Contohnya dijadikan sebagai pelarut minuman untuk dikonsumsi. Kemudian jika alkohol ini digunakan sebagai bahan yang tidak aktif, artinya tidak dikonsumsi. Contohnya dijadikan sebagai pelarut parfum, pembersih luka, hukumnya boleh. Nah, tidak untuk dikonsumsi. Jadi khamr itu adalah minuman yang beralkohol, karena beralkohol kemudian menjadi keras. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, dan kita bicarakan hubungan antara minuman keras dengan kejahatan. Ini di Amerika kita bicara negara yang melegalkan, negara yang miras. Pemerkosaan. Itu tahun 2016
Setiap hari rata-rata terjadi 4.731 kasus, dan 92% dari kasus itu pemerkosa itu dalam keadaan mabuk ketika melakukan kejahatan. Statistik. Kemudian yang kedua, incest, hubungan saudara, bapak dengan anak, kakak dengan adik. Itu 8% orang Amerika itu adalah pelaku incest. Artinya 1 dari 12 orang di Amerika ini adalah pelaku hubungan. Nah, dan hampir seluruh kasus incest yang itu dipicu oleh mabuknya salah satu atau dua belah pihak yang terlibat. Ini terkait dengan kejahatan. Dan kemudian ketika seseorang ini mengkonsumsi miras, itu sistem pengendali, sistem pusat pengendali di otak limbik ini akan rusak. Bisa rusak permanen kalau sampai orang itu katakanlah mudmin, kecanduan. Inilah jawaban logis apa seseorang itu orang yang mabuk ini memperturutkan kelakuan yang benar-benar tidak wajar bagi kita. Nah, orang mestinya kita tidak boleh berbicara kasar. Kalau ini anak mabuk, kan hanya berbicara kasar, bahkan mukuli orang tua. Kenapa? Ini karena sistem pengendali otaknya rusak. Ini rusak. Nah, kemudian masuk bahaya miras ini adalah gangguan mental. Sudah kecemasan. Kemudian gangguan genetik, rusak DNA. Ini bisa bermutasi pada keturunan anak ayah. Lemah sejarah ini sudah teliti. Karena itu kita sering mendengarkan lagunya Bang Haji bahwa kenapa semua yang haramkan sebenarnya perlu kita karena kompor tidak enak dan tidak baik. Jadi sesuatu itu diharamkan karena bahayanya itu tadi bisa merusak. Kalau manusia ini rusak, maka rusaklah. Kalau punya tetangga pemabuk, gimana? Kadang ini pecah, ada dari lempari batu, terus rusak. Nah, sekarang terkait dengan tadi itu. Jadi khamar itu, minuman yang beralkohol itu, sedikit atau banyak itu diharamkan. Karena zatnya, nah memang bendanya itu haram. Sedangkan semua minuman yang lain diharamkan kalau memabukkan saja. Di khusus khamar itu dia bikin mabuk atau tidak hukumnya haram karena memang bendanya itu haram. Sama seperti babi. Itu memang bendanya haram. Sedangkan minuman yang lain yang aslinya itu sebenarnya tidak memabukkan, tapi ada orang minum terus mabuk. Itu haramnya itu ketika memabukkan saja. Ini kopi. Minum. Orang minum tiba-tiba mabuk. Jadi itu aslinya itu halal. Tapi pada kasus tertentu atau secara spesifik ada orang yang mengkonsumsi itu
ketika memabukkan. Sekarang kita berbicara tentang satu kelompok yang disebut sebagai social drink. Melabeli dirinya sebagai social drink. Apa social drink? Minum segelas atau dua gelas dengan alasan pergaulan, termasuk kesehatan, dengan alasan bahwa mereka masih bisa mengendalikan diri dan tidak mabuk. Teguk dua teguk saja untuk menghormati teman atau untuk kesehatan tadi. Nah, yang pertama, ini penelitian membuktikan bahwa orang yang tercandu alkohol itu pada awalnya adalah ini, social drinker ini. Pada awalnya itu hanya pada awalnya itu hanya untuk menghangatkan badan. Tapi lama-lama kemudian sama dengan perokok. Tidak ada orang itu yang langsung jadi perokok tulen, tidak ada. Itu coba-coba batang dua batang. Awalnya tidak enak, karena dia yang muntah. Tapi lama-lama tidak bisa lagi. Kalau tidak hirup itu barang itu. Jadi awalnya itu bermula dari seteguk dua teguk. Awalnya. Jadi tidak bisa kita benarkan bahwa seseorang ini kemudian merasa boleh karena saya kan tidak mabuk, masih kuat awalnya, tapi lama-lama kemudian tidak satu pun pecandu yang mencoba-coba khamar itu dengan niat menjadi pemabuk. Jadi orang ketika coba-coba itu tidak ada niatnya untuk menjadi pemabuk. Tapi semua berawal dari coba-coba, penasaran, tidak enak sama teman. Nah, ujung-ujungnya adalah kecanduan. Ini di dalam agama itu ada kaidah bahwa darul mafasid qaddamun min jalbil mafasid. Bahwa tindakan pencegahan itu lebih didahulukan pengobatan. Masih bisa dicegah untuk tidak cegah, mencegah daripada. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikit pun haram. Nah, terkait dengan kesehatan, bagaimana kalau khamar ini dikonsumsi sebagai obat? Yang pertama itu pada dasarnya orang tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini pertanyaan adalah apakah Anda ini seorang dokter? Apakah Anda seorang dokter yang bisa menganalisa atau punya bukti ilmiah bahwa khamar ini bisa menyembuhkan penyakit? Karena kadang-kadang orang menganggap khamar ini sebagai obat, ini hanya ikut-ikutan. Ikutan kata orang. Dengar ini katanya tua Bapak ini balok ini katanya bisa menyembuhkan penyakit gula. Dia bilang begitu. Jadi karena kena gula akhirnya kemudian minum balok. Ya. Pertanyaannya adalah apakah itu penelitian ilmiah? Tidak. Itu hanya apa namanya? Dugaan. Nah, jadi kalaupun ada yang membolehkan khamar ini dikonsumsi sebagai obat, syarat yang pertama itu adalah sudah tidak ada alternatif yang lain. Maka boleh, kan wajib. Ya boleh. Jadi, kita masih punya pilihan. Kita mau pakai atau tidak? Wajib. Hanya diperbolehkan. Kemudian yang kedua,
harus direkomendasikan oleh dokter ahli yang betul-betul itu dalam kadar. Jadi tidak kemudian dilos mentang-mentang sebagai obat kemudian dikonsumsi semaunya kapan saja, kemudian berapa saja, itu terserah dia. Tidak, itu harus betul-betul ditakar, terukur. Nah, seandainya pun seseorang itu berkeinginan untuk menjadikan minuman beralkohol itu katakanlah sebagai. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang penting. Jadi di samping alasan-alasan yang paling pokok ini, di mana agama ini melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman-ancaman yang terkait dengan ruhiyah kita, dengan kehidupan kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa al-khamru ummul khaba'ith, itu adalah induk atau ibu yang melahirkan banyak kejahatan. Man syaribaha, barang siapa yang minum khamr, katakan siapa yang mabuk khamr, yang minum seteguk setetes lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, salat itu tidak diterima selama 40 hari. Fa in mata, dan jika dia mati, wa hiya fi batnihi, sedangkan khamr itu masih ada di perutnya, masih ada di pencernaannya, mata mitatan jahiliyatan, maka mati itu seperti matinya orang jahiliyah. Kemudian hadis yang kedua, fajtanibul khamra, jauhilah khamr, fa innaha, karena sesungguhnya khamr itu wallahi, demi Allah, la yajtami'ul iman wa idmanul khamri, nah, tidaklah berkumpul antara iman dan kecanduan khamr, illa la yushiku ayyukhrija ahaduhuma sahibahu, kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Berkumpul antara kecanduan khamr dengan, harus mesti ada yang pergi salah satu. Nah, kemudian yang terakhir, laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat peminum, termasuk puasa kiyaha. Kiyaha ini orang yang menuangkan, meskipun dia tidak minum, dia tuangkan. Kemudian penjual pembeli juga kena laknat. Kemudian wa'asiroha wa mu'tasiroha, produsen, wahamilaha wal mahmula ilaihi, distributor. Saya kan tidak mampu mengantar, kena laknat. Kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam kitab Al-Kabair mengatakan seperti ini. Kalian perhatikan para pecandu khamr itu, kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka ketika mereka selesai digali, selesai dikuburkan, maka kamu datangi kubur mereka, gali kembali, maka pasti kamu akan menemukan mereka ini sudah membelakangi kiblat. Pendem itu dihadapkan kiblat. Tapi nanti setelah itu kalian coba saja, Ibn Abbas, kalian coba saja pergi tengok, kalau dia ini mudminul khamar ini mati dalam keadaan tidak bertobat, apatah lagi mati dalam keadaan mengkonsumsi miras, itu kalian gali kembali kuburnya itu dan lihat, itu jasadnya itu pasti sudah membelakangi. Kalian hadapkan lagi, tinggalkan lagi, dia membelakangi lagi, tidak mau menghadap. Dan dia tidak mau, memang kiblat yang tidak mau dihadapi.
Ini bahaya-bahaya. Jadi kalaulah ancaman-ancaman dunia ini tidak terlalu menakutkan bagi kita, ah, ada baik. Tapi kita ingat tentang ancaman-ancaman. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita di Rahman Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jangan dalam berkahi kehidupannya dimasukkan kita semua hadir pada berkahi dan sebentar kita baca doa bagi yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.